Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 26 Februari tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut dinaikkan kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia. Kami menghampiri kekudusan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya firman yang kami dengarkan malam ini, kami imani, kami percaya, dan kami berjuang melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah
akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ceroboh. Itulah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, mungkin pernah mengambil satu tindakan tergesa-gesa, tidak cermat, tanpa pertimbangan, tanpa pikir panjang, mengambil sebuah keputusan. Lalu kemudian keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang fatal bagi saudara sendiri. Malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan berbicara tentang kecerobohan itu yang dilakukan oleh Sarai ketika ia menyadari keadaannya ia belum dikaruniai anak oleh Tuhan, dan kemudian mengambil hambanya Hagar lalu menyerahkannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Setelah Abraham menghampiri hambanya itu, yaitu Hagar, lalu Hagar mengandung. Apa yang tadinya dipandang baik oleh Sarai kemudian berdampak buruk bagi dirinya. Ia tertekan oleh karena apa? Hagar memandang rendah dia karena dia belum mengandung. Hubungan antara Sarai dan Hagar menjadi hubungan yang tidak harmonis. Sudah tentu sebagai istri,
ataupun sebagai gundik mereka berupaya untuk mendapatkan perhatian dari suami, yaitu Abram. Sarai merasa dihina karena kondisinya, dan di sisi lain Hagar lupa dirinya sebagai seorang hamba karena keadaannya mengandung anak dari tuannya. Ujung dari perseteruan dua perempuan ini yaitu Hagar lari meninggalkan kediaman Abram karena tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh Sarai. Saudara-saudara, apakah Tuhan diam melihat kekacauan yang terjadi di rumah Abram? Tidak. Allah tidak berdiam diri dan Allah melihat kesusahan Hagar sehingga ia menjumpai Hagar di padang gurun. Allah menyuruh Hagar kembali kepada Abraham memintanya untuk bersabar menghadapi penderitaannya. Walaupun Hagar bukanlah bagian dari rencana Allah dalam hidup Abraham untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, tetapi ia tetap menerima nama untuk Hagar, anak itu. Dalam menjalani hidup ini, saudara-saudara, kadangkala kita seperti Sarai, tidak berpikir panjang, tidak memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah keputusan. Kita bertindak sendiri menurut apa yang baik dalam pikiran kita. Kita tidak sadar dan mempertimbangkan bahwa keputusan itu akan membawa masalah baru dalam hidup kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mengalami masalah sekalipun. Tetapi alangkah bijaknya, jikalau hendak memutuskan sesuatu, kita betul-betul memohon hikmat kepada Tuhan. Kita mencari dan meminta pertimbangan-pertimbangan yang benar, supaya keputusan yang kita ambil baik bagi kita, baik bagi orang lain, dan yang terpenting, baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Tuhan di dalam doa kami. Engkau adalah Allah yang membela setiap perkara yang kami alami dalam hidup kami ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan juga renungkan malam ini. Memberi pengertian kepada kami untuk bertindak hati-hati, memutuskan suatu keputusan dalam pertimbangan-pertimbangan yang matang dan benar, agar supaya setiap keputusan yang kami ambil baik bagi kami, bukannya berdampak buruk ketika kami telah memutuskannya. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan malam ini. Sangat baik menjadi pedoman bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga maupun sebagai bahagian dari perarakan di tengah-tengah gereja Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, bersyukur atas kecukupan sehingga sampai sekarang ini kami masih bisa menikmati hidup yang layak. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga dari pemberian diri kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami berdoa mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran kepada mereka. Kami berdoa mendoakan Ferry Toding, Febiane Widiananda, AP, Vika Aurel Paranduk, Maria Angelika Pongbubun, Renansi Cynthia, Bapak Yosafat Salong, Fransi Toding, dan Kairos Desair de la Bluri. Kami juga doakan Bapak Paulus Palisu dan Ibu Ludia Ranteliling yang merayakan hari pernikahan mereka. Tuhan berkenan atas kesyukuran saudara-saudara kami ini. Kami berdoa mendoakan saudara kami yang sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam pekerjaan dan juga dalam usaha. Mari Bapa dalam surga, Engkau menguatkan dan berikan kesabaran, bahkan ketekunan kepada mereka untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti itu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang mengalami tekanan dalam hidupnya, kuatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, berkatilah penata layanan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua dan diaken, bersama-sama dengan pengurus OIG, menjadi mitra bersama dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kota kami ini, semua lapangan pekerjaan, sektor ekonomi, kehidupan sosial dan politik, kita tetap berada dalam iklim yang kondusif. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hatiku semua bersamanya. Hatiku semua bersamanya. Tuhanku bersedia menjadi kawanmu,
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.